Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak perkenalkan, saya Barkarido Alhamdi dengan NIM 24060122 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi statistik bab 6, yaitu tentang deret berkala dan peramalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren yaitu linear, kuadratis, dan eksponensial. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang analisis variasi musim, materi rata-rata bergerak. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang analisis siklus, kemudian menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa yang akan datang. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pengolahan analisis dari berkala. Baik, yang pertama itu tentang analisis tren. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus atau smooth. Kemudian tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara mulus. Kemudian tren yang meningkat disebut dengan tren positif dan tren yang menurun disebut dengan tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi harga, teknologi, dan produktivitas. Kemudian tren ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu tren positif dan tren negatif. Yang pertama akan menjelaskan tentang tren positif. Tren positif merupakan tren yang mempunyai kecenderungan nilai ramalan meningkat dengan meningkatkan waktu. Kemudian rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan konstanta dan B merupakan tingkat kecenderungannya. Kemudian apabila X naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Kemudian tren negatif. Tren Tren negatif merupakan tren yang mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y menurun dengan meningkatnya waktu X. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikurang dengan BX, di mana A merupakan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungannya. Apabila X naik satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari bawah ke atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tren positif dan tren negatif ini memiliki keterbalikan. Kemudian, Hmm. kemudian kita masuk ke dalam metode analisis tren. Yang pertama adalah tentang metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata atau disebut juga dengan semi average method. Metode semi rata-rata membuat tren yang mencari rata-rata kelompok data. Kemudian langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode semi rata-rata adalah yang pertama itu mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang tengah akan dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok yang pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Kemudian menghitung rata-rata hitung kelompok pertama K1 dan kelompok kedua K2. K1 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 2. Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta atau A dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Kemudian menghitung selisih K2 dan K2 dikurang dengan K1. Apabila K2 dikurang K1 lebih besar dari nol, berarti tren positif. Dan apabila K2 lebih kecil dari K1,
maka trennya itu negatif. Nilai perubahan tren itu memiliki rumus B sama dengan K2 dikurang dengan K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurang dengan tahun dasar 1. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui besarnya tren, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX yang sudah disediakan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contohnya. Di sini ada sebuah contoh di mana soalnya adalah di sini ada data. Datanya itu perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. Di sini kita disuruh untuk membuat persamaan pelanggan PT Telkom. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016. Jadi di sini sudah disajikan tentang data pada tahun pada tahun 2003 jumlah pelanggannya itu ada 17,66 juta. Jadi di sini satuannya itu juta. Kemudian pada tahun 2004 itu jumlah pelanggannya itu ada 25,86 juta. Kemudian pada tahun 2005 itu jumlah pelanggannya itu ada 36,60 juta. Kemudian pada tahun 2006 itu jumlah pelanggannya itu ada di 48,50 juta. Kemudian pada tahun 2007 jumlah pelanggannya itu ada di 63 juta. Kemudian pada tahun 2008 jumlah pelanggannya itu ada di 86,60 juta. Kemudian pada tahun 2009 jumlah pelanggannya itu ada di 105,10 juta. Kemudian pada tahun 2010 jumlah pelanggannya itu ada di 120,50 juta jumlah pelanggannya. Kemudian penyelesaiannya itu yang pertama itu kita membagi data menjadi dua kelompok. Data yang ada kan 8 tahun. Jumlahnya tuh tadi ada 8 tahun. Ini 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Jadi ada 8 jumlahnya itu ada 8 tahun. Jadi kelompok 1 tahun 2003 sampai 2006. Sedangkan kelompok duanya itu tahun 2007 sampai dengan 2010. Jadi dari data 8 tahun tadi kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok pada tahun 2003 sampai dengan pada tahun 2006. Kemudian kelompok duanya itu pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Kemudian kita menghitung rata-rata tiap kelompok, yaitu dengan rumus yang tadi K1 dikurang dengan A1. Jadi tinggal dimasukkan K1-nya itu kan 17,66 ditambah dengan A1-nya itu 25,86 ditambah dengan 36,60 ditambah dengan 48,50 dibagi dengan jumlah kelompoknya yaitu ada 4. Maka akan maka akan menghasilkan 32,15. Kemudian untuk kelompok duanya K2 dikurang dengan A1 dikurang dengan 63 dari 2007 dikurang dengan 86 ditambah dengan 105,10 ditambah dengan 120,50 dibagi dengan banyaknya jumlah kelompok yaitu ada 4, maka akan menghasilkan 93,80.
Kemudian langkah selanjutnya itu adalah me- menghitung nilai perubahan, yaitu B sama dengan K2 dikurang dengan K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurang dengan tahun dasar 1. Yaitu K2-nya tadi sudah didapatkan 93,80 dari sini yang dicari tadi, kemudian dikurang dengan 32,15. K1 yang dicari tadi tinggal dimasukkan, kemudian dibagi dengan tahun dasar 2. Tahun dasar 2-nya itu kan 2008 dikurang dengan tahun dasar satunya itu kan 2005. Maka akan menghasilkan 20,55. Jadi akan didapatkan nanti persamaan trennya, yaitu Y sama dengan 32,15 dikali dengan 20,55 X dengan tahun dasar 2005, atau Y sama dengan 93,80 ditambah dengan 20,55 dikali dengan tahun dasar 2008. Kemudian, kemudian kita lanjut ke metode kuadrat terkecil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat. Untuk lebih jelasnya, tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Apabila Y menggambarkan data asli dan Y merupakan data tren, maka metode terkecil dirumuskan yaitu sigma di dalam sigma buka kurung Y dikurang Y tutup kurung kuadrat. Tren dengan metode terkecil dapat digambarkan, dapat dilambangkan dengan persegi, sedangkan data asli Y dilambangkan dengan segitiga, sehingga kuadrat terkecil yaitu sigma Y dikurang Y kuadrat sama dengan sigma segitiga dikurang persegi, persegi kuadrat. Maka nanti akan didapatkan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah dengan B dikali X. Di mana Y ini merupakan nilai trennya, kemudian A ini merupakan nilai konstanta, yaitu nilai Y pada saat nilai X itu nol. Kemudian ditambah B ini merupakan nilai kemiringan, yaitu tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan. Kemudian nilai periode tahun. Kemudian X ini merupakan nilai periode tahun. Nah, kemudian untuk mendapatkan untuk mendapatkan eh, A ini, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan sigma Y per N. Atau atau B. Kemudian untuk mendapatkan B ini, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Kemudian perlu diingat bahwa dari sifat rata-rata hitung metode kuadrat terkecil ini, sigma di dalam kurung Y dikurang Y sama dengan nol. Sehingga supaya berarti nilai tersebut dikuadratkan
Kemudian next, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tren kuadratis dan tren eksponensial. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian kuadratis, merupakan metode metode yang tidak linear atau lebih jelasnya metode tren kuadratif atau quadratic trend method untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemudian tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang pola bisa berubah tidak linear. Oleh sebab itu, apabila polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linear ini merupakan metode kuadratis. Kemudian, rumus dari metode kuadratis ini adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX dikali dengan CX. Di mana, untuk mendapatkan koefisien A ini dirumuskan sima Y dikali dengan sima X dikurang dengan sima X kuadrat dikali Y dikali dengan sima X kuadrat dibagi dengan N sima X dikurang dengan sima X kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan B ini, nilai B ini, rumusnya itu sima XY dibagi dengan sima X kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan C ini rumusnya itu N dikali dengan sima X kuadrat dikali dengan Y dikurang dengan sima X kuadrat dikali dengan sima Y dibagi dengan N dikali dengan sima X dikurang dengan sima X kuadrat. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian eksponensial atau metode tren eksponensial, eksponensial tren method. Yang pertama itu pengertian tentang eksponensial, yaitu tren yang mempunyai pangkat atau lebih jelasnya itu tren eksponensial merupakan suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Bentuk persama eh, bentuk persamaan eksponensial itu dapat dirumuskan seperti yang saya tampilkan ini. Y sama dengan A buka kurung 1 ditambah BX. Kemudian untuk mencari nilai A itu dirumuskan A sama dengan anti ln sima ln Y per N. Kemudian untuk mencari nilai B ini itu anti ln sima X dikali dengan ln Y dibagi dengan sima X kuadrat dikurang dengan 1. Kemudian langkah dalam menyelesaikan persamaan tren eksponensial ini ada 3 langkah. Yang pertama itu data Y dibuat nilai in. Contohnya Y sama dengan 4,2. Nilai ln-nya 4,2 dicari dengan A. Kemudian ditulis dengan 4,2. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari nilai X, L, N, Y, dan X. Kemudian memasukkan seluruh nilai ke dalam rumus.
Kemudian dari semua penjabaran metode tren ini, kita itu harus memilih tren yang lebih baik. Telah di, telah saya terangkan untuk analis tren dapat menggunakan metode rata-rata, metode last square, metode kuadratis, ataupun metode eksponensial. Dari beberapa metode tersebut, untuk menentukan mana yang lebih baik digunakan ukuran ketepatan, yaitu seberapa tepat sebuah alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Semakin tepat, semakin baik. Dengan demikian, alat yang cepat akan mempunyai derajat kesalahan yang lebih kecil. Untuk mengukur ketepatan, maka diperlukan nilai selisih antara data dengan peramalan yang paling kecil. Apabila nilai sigma Y dikurang Y kuadrat paling kecil, maka metode tersebut paling tepat atau mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Kemudian next selanjutnya itu ke materi metode variasi musim. Yang pertama itu ada, ini sudah masuk ke oke, yang pertama itu ada metode rata-rata sederhana. Cuman sebelumnya saya akan menjelaskan tentang analisis variasi musim. Apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan jangka panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam suatu satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Kemudian contoh variasi musim itu, tiga, tiga kasus tersebut dapat memperjelaskan bahwa variasi musim bisa terjadi triwulan, bahkan harian. Variasi musim dari sisi waktu lebih pendek dari tren, kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu, variasi musiman perlu mendapatkan perhatian untuk peramalan dalam rangka menyusun perencanaan jangka pendek. Kemudian ada beberapa metode variasi musim ini. Yang pertama itu ada metode rata-rata sederhana. Kemudian ada metode rata-rata dengan tren. Kemudian ada metode rata-rata bergerak. Kemudian yang pertama itu, oke, yang pertama itu tentang metode rata-rata sederhana. Pengertiannya yaitu pengaruh tren dan siklus yang tidak berat, tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Atau metode rata-rata sederhana mengonsumsikan bahwa pengaruh tren atau siklus yang tidak beraturan, tidak besar dan tidak dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan rata-ratanya saja. Kemudian rumusnya itu indeks indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Kemudian untuk menghitung indeks musimnya itu, yang pertama indeks musim satu yaitu rata-rata triwulan, triwulan satu dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Kemudian indeks musim 2-nya itu rata-rata triwulan 2 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Kemudian indeks musim 3-nya rata-rata triwulan 3 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Kemudian selanjutnya itu ada
Metode rata-rata dengan tren. Pengertiannya itu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Atau lebih jelasnya, metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui terlebih dahulu. Indeks musim metode rata-rata dengan tren dirumuskan sebagai ini. Indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikali dengan 100. Itu kemudian next metode rasio rata-rata bergerak, yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Indeks musim atau nilai rasio dikali dengan faktor koreksi. Atau lebih jelasnya, metode rasio rata-rata bergerak atau rasio de moving average method adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan berapa periode atau N. Nilai N bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau 12, tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musimannya. Kemudian rumusnya itu indeks musim sama dengan nilai rasio dikali dengan faktor koreksi, di mana nilai rasio merupakan data asli atau data rata-rata bergerak. Kemudian faktor koreksinya itu 100 dikali dengan N dibagi dengan jumlah rata-rata rasio selama N. Nah, kemudian untuk menyelesaikan metode rasio rata-rata bergerak ini, yang pertama itu membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan rata-rata bergerak. Kemudian membuat rata-rata bergerak dengan triwulan. Kemudian membuat indeks musiman dengan membuat rasio antara data asli dengan data rata-rata. Kemudian setelah mendapatkan indeks musimannya setiap triwulan, perlu untuk mengetahui rata-rata setiap kuartalan dari setiap tahunnya. Maka dari indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Kemudian untuk menentukan faktor koreksi, jumlah kuartal dalam sebulan, setahun, atau N sama dengan 3. Oleh sebab itu, penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartal yaitu 103. Kemudian untuk selanjutnya itu ada indeks musim kuartal dikalikan dengan faktor koreksi. Kemudian next tentang analisis variasi siklus atau indeks siklus merupakan satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi atau tingkat perputaran suatu siklus dalam suatu sistem atau proses. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala, yaitu tren dan variasi musim. Dari 4 komponen darat berkala, yaitu Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Bagian ini akan mengkaji siklus C. Siklus yaitu satu perubahan atau gelombang naik turunan dalam satu periode dan berulang pada periode lain. Oke, kemudian tentang indeks siklus. Perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami siklus dan resesi.
atau pemulihan atau recovery. Kemudian ledakan atau boom dan krisis. Satu siklus biasanya mempunyai periode tertentu untuk kembali ke titik asal. Periode ini dikenal dengan lama siklus. Pada contoh ini lama siklus 4 tahun. Siklus juga mempunyai frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam periode waktu frekuensi satu dibagi dengan lama siklus. Bagaimana mencari indeks siklus? Kita ketahui bahwa komponen data berkala adalah Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka C1 dapat diperoleh dengan Y dibagi dengan S sama dengan T dikali C dikali dengan I. Di mana T dikali dengan C dikali dengan I menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka suatu tren atau T dikeluarkan dari data normal. Sehingga faktor siklus menjadi C1 sama dengan TCI dikali dengan T. Kemudian untuk menyelesaikan indeks siklus ini, pertama yang cara yang pertama itu data asli dinyatakan dengan Y, kemudian membuat tren. Tren dibuat dengan metode kuadrat terkecil, yaitu sama dengan Y dikali dengan A ditambah dengan BX. Persamaannya adalah Y sama dengan 20. Kemudian apabila nilai X dimasukkan, maka akan didapat nilai Y sebagai nilai tren. Kemudian cara selanjutnya itu membuat S, variasi musim yang dinyatakan dengan indeks musim, atau 1M, data asli atau data rata-rata bergerak dikali dengan 100. Kemudian setelah mendapatkan data setelah mendapatkan data normal, maka dapat dicari faktor siklus atau C1 dengan menghilangkan faktor tren. C1 sama dengan TCI dikali dengan T dikali dengan 100 karena itu dalam bentuk persen. Kemudian siklus dalam bentuk indeks dapat dicari dengan metode rata-rata bergerak. Indeks siklus 92 didapat dari. Kemudian cara terakhir itu menunjukkan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam produksi pada Indonesia. Kemudian selanjutnya itu analisis gerak beraturan. Analisis gerak beraturan adalah Analisis gerak beraturan adalah gerak beraturan yang terjadi ketika suatu objek bergerak dengan kecepatan konstan. Gerak tak Kemudian gerak tak beraturan atau merupakan satu perubahan berupa kenaikan atau penurunan tidak beraturan baik dari baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Kemudian itu contohnya itu tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 mencapai puncaknya pada tahun 1988. Inflasi mencapai 77% dari kisaran 10 sampai 15%. Suku menembus bunga angka 52% dari kisaran 12 sampai 20%. Krisis ini menyebabkan gerakan inflasi dan suku bunga menjadi tidak beraturan dan menjadi nilai yang sangat ekstrim.
Kemudian karakteristik analisis gerak beraturan ini yang pertama itu variasi kecepatan. Itu kecepatan dan arah dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Kemudian pengaruh gaya eksternalnya. Gerakan yang sering dipengaruhi oleh faktor luar seperti gesekan, gravitasi, atau interaksi dengan objek lain. Kemudian metode analisisnya itu yang pertama itu tentang statistik, yaitu menggunakan metode statistik untuk mengukur dan memproduksi perilaku gerakan. Kemudian simulasinya itu menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan gerakan dalam kondisi yang tidak beraturan. Kemudian eh, kemudian kemudian pada bagian siklus kita mendapatkan faktor siklus C1 dan siklus C. Sehingga dari nilai keduanya itu kita mendapatkan satu sebagai indeks dari gerak tak beraturan. Yaitu rumusnya adalah Y sama dengan T dikali dengan S dikali dengan C dikali dengan satu, di mana TC1 dikurang dengan Y per S. C1 sama dengan TC1 dibagi dengan T. Maka rumus akhirnya itu satu sama dengan C1 dikali dengan C. Eh, Kemudian untuk pengumpulan data dalam analisis gerak tak beraturan ini, sensor dan alat ukur, kemudian pengamatan langsung, yaitu dalam beberapa kasus pengamatan manual mungkin dilakukan untuk mencatat pergerakan. Kemudian untuk proses datanya itu pembersihan data, yaitu untuk menghapus data yang tidak valid atau noise yang mungkin mengganggu analisis. Kemudian normalisasi itu menyelesaikan data agar berada dalam rentang yang konsisten jika diperlukan. Kemudian kemudian analisis gerak tidak beraturan memungkinkan untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem yang kompleks dengan menggunakan metode statistik dan pemodelan yang tepat. Informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sistem yang tampaknya acak. Baik, next. Itu selanjutnya itu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari semua materi ini. Yang pertama itu adalah deret berkala. Deret berkala itu merupakan sekumpulan data yang dicatat selama periode waktu tertentu. Kemudian, deret berkala juga mempunyai empat komponen, yaitu A, kemudian tren, kemudian kecenderungan, kemudian jangka menengah dan panjang serta bersifat mulus atau smooth. Kemudian B, yaitu variasi musim. S, jika perubahan data dalam waktu musim, baik bulan maupun triwulan atau semester, yang umumnya waktu kurang dari 1 tahun atau C. Kemudian siklus atau C yaitu pola perubahan, fluktuasi naik dan turun yang mempunyai lama periode dan frekuensi yang stabil dalam jangka panjang. Dan D, gerak tak beraturan atau satu yaitu gerak tak beraturan akibat bencana alam, perang atau krisis. Darat berkala Y biasa dinyatakan Y sama dengan T dikali S dikali dengan C dikali dengan 1. Kemudian eh, kemudian
Pendugaan persamaan tren dapat menggunakan kemudian pendugaan persamaan tren dapat menggunakan A. Metode semi rata-rata atau B. Metode kuadrat terkecil atau C. Metode kuadratif dan D. Metode eksponensial. Metode dengan nilai sigma Y dikurang dengan Y terkecil adalah metode yang terbaik. Kemudian pendugaan variasi musim dengan menggunakan angka indeks musim. Ada beberapa cara menugah angka indeks musim yaitu A. Metode rata-rata sederhana. Kemudian B. Metode rata-rata sederhana dengan tren. Dan C. Metode rata-rata rata-rata bergerak atau moving average. Kemudian kesimpulan lainnya adalah variasi musim itu merupakan pola berulang yang terjadi secara teratur sepanjang tahun, seringkali terkait dengan perubahan cuaca, aktivitas ekonomi, atau perilaku konsumen. Kemudian, kenapa penting untuk menganalisis musiman ini itu untuk membantu dalam perencanaan pengambilan keputusan seperti ramalan, permintaan, pengolahan, inventaris, dan strategi pemasaran. Kemudian metode analisis ini ada komposisi waktu, ada indeks musim, ada model arima musiman. Kemudian, maaf. Kemudian, analisis variasi musim ini juga sangat penting dalam banyak bidang. Membantu dalam memahami pola berulang dan meramalkan perilaku di masa depan berdasarkan data historis. Dengan teknik statistik yang tepat, analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian, rata rata-rata bergerak atau moving average dipergunakan untuk mengaluskan tren sebuah daerah berkala. Tidak ada aturan khusus mengenai pergerakan rata-rata, namun tetap memerhatikan tren data. Kemudian untuk menghitung eh, indeks siklus atau C dapat menggunakan 6 langkah, yaitu A. Mengetahui data asli Y, kemudian B. Membuat nilai tren T, C. Menghitung indeks musim S, atau D. Menghitung nilai normal yaitu TC1 sama dengan Y per S. Menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren C1 sama dengan TCI dikali dengan T. Dan F mencari indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data C1. Kemudian indeks siklus ini juga mempunyai fungsi yaitu untuk mengidentifikasi pola, yaitu untuk membantu dalam mengidentifikasi pola dalam jangka waktu dalam data seperti ekspansi dan kontraksi dalam siklus ekonomi. Kemudian untuk melakukan perbandingan antara periode yang berbeda dengan periode intensitasnya. Kemudian kelebihan dari indeks siklus ini adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan berdasarkan tren yang teridentifikasi. Kemudian kekurangannya itu dapat dipengaruhi oleh data ekstrem atau outlier yang mungkin mendistorsi analisis.
Kemudian indeks siklus merupakan juga alat yang berguna untuk memahami dan menganalisis fluktuasi dalam data, khususnya dalam konteks ekonomi dan bisnis. Dengan menggunakan indeks ini, analisis dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perilaku dan tren jangka panjang. Kemudian, eh, menghitung indeks siklus ini juga menggunakan interpretasi, yaitu nilai indeks di atas 100 menunjukkan bahwa periode tersebut di atas rata-rata, sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan di bawah rata-rata. Kemudian indeks siklus juga mengukur perubahan relatif dari satu variabel terhadap rata-ratanya dalam periode tertentu. Seringkali mencerminkan kondisi ekonomi intern bisnis dan fluktuasi dalam data. Kemudian selanjutnya, indeks siklus ini juga dirumuskan. Indeks siklus sama dengan nilai pada periode tertentu dibagi dengan rata-rata nilai dikali dengan 100. Kemudian untuk mencari indeks tidak beraturan lagi. Itu dapat dilakukan dengan membagi faktor siklus C1 dengan siklus C1 per C. Eh, Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.